Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini kita dapat bertemu kembali, dapat menghadiri bersama-sama kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih akan melanjutkan diskusi-diskusi mengenai proposal penelitian, tentunya terkait dengan topik masalah penelitian. Di dalamnya termasuk juga problem penelitian, riset penelitian, ya, riset problem dalam penelitian. Eh, saya sih sebenarnya menginginkan untuk pertemuan ini ada di antara teman-teman kita awali, nanti penjelasannya saya di akhir saja. Kita awali dari eh, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang membuat topik penelitian dan latar belakang masalah ya. Bisa dipresentasikan, mungkin berbagilah dengan teman-teman yang lain supaya kita dapat membahasnya ya bersama-sama. Eh, Praktek latihan saja untuk malam ini kita. Nanti saya coba untuk sedikit-sedikit meluruskan, memperbaiki apa namanya topik penelitian dari rekan-rekan yang dipresentasikan dengan harapan itu dapat juga diambil pelajaran atau ditiru oleh rekan-rekan sesuai dengan topik masalahnya. Kira-kira penelitian kami atau penelitian saya misalnya kelemahannya apa dan di mana letak perbaikannya atau kesalahan-kesalahan yang dapat diperbaiki gitu. Karena kalau tidak ada upaya untuk didiskusikan atau disampaikan kepada pihak lain, dalam hal ini mungkin yang dapat membantu gitu ya, baik teman maupun juga pembimbing. Jadi seolah-olah setidaknya gitu ya, dalam diskusi kita saya membimbing gitu kan, seolah-olah membimbing eh, setidaknya kelemahan-kelemahan dalam proses yang sedang dihadapi oleh teman-teman itu dapat diperbaiki sedikit demi sedikit. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa penelitian kualitatif itu memang tidak akan langsung bisa maksimal ya, tidak akan langsung bisa optimal di dalam pembuatan apa itu latar belakang masalah, bahkan sampai kepada perumusan masalah dan tinjauan konseptual atau kerangka teoritik gitu rekan-rekan. Saya sengaja juga sudah sampaikan bahan-bahan yang dari Bu Wiwi supaya dapat di-compare dengan bahan yang saya buat. Jadi bahan-bahan yang dari Bu Wiwi itu bagus ya, sangat teoritis sebagai basic keilmuan dan basic teoritis serta paradigma-paradigma pendekatan-pendekatan di dalam penelitian kualitatif gitu ya rekan-rekan. Nah, eh, di compare dengan dari bahan dari saya yang lebih teknis gitu. Kalau dari saya lebih teknis, itu bisa dipadankan nantinya, bisa dikomparasikan kajian keilmuan baik secara teoritis maupun secara praktis gitu maksud saya. Jadi saya sengaja tidak membuat slide yang teoritis karena sudah ada di slide-nya Bu Wiwi. Jadi supaya melengkapi gitu, saling melengkapi. Saling melengkapi. Kalau saya lebih ke teknis-teknis dalam pembuatan proposalnya gitu ya, saling melengkapi antara slide dari Bu Wiwi dan slide dari saya gitu, rekan-rekan. Saya menginginkan eh, praktek ya, karena kalau kita tidak praktek memang agak kesulitan gitu. Saya sebenarnya merencanakannya luring hari ini, cuman karena tadi ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggal, memang agak susah juga ya. Saya biasanya kalau sore itu juga ada kuliah juga, walaupun tidak secara langsung bertepatan gitu kan. Kuliahnya
jam 3, tapi kan ini setengah 4 ya. Jadi agak agak ini juga gitu, agak bentrok. Ditambah juga ada kegiatan lain. Jadi mungkin nanti kita carikan waktu yang teman-teman juga tidak bentrok, untuk kita bisa luring gitu ya. Bisa luring nanti, kalau kalau sempat nanti rekan-rekan mungkin dengan ketua kelas, kira-kira kita kalau luring tidak di setengah 4 itu jam berapa nanti? Ya, jam berapa? Asal jangan jam 3 ya, jam 3 sore, atau pagi, jam 8 sampai jam 11-an saya juga mengajar juga 2 mata kuliah. Terus sorenya jam 3 juga ada ya. Jadi 4 saya hari ini sebenarnya mengajarnya. Jadi nanti cari waktu-waktu di sekitar setelah duhur gitu. Nah, kalau mau luring yang tidak bentrok gitu ya. Mungkin jam 1 sampai jam 2. Saya cukup 1 jam lah, tidak lama-lama. 1 jam sebenarnya cukup. Nanti dicarikan hari Kamis yang bisa 1 jam gitu kan. Mungkin waktunya yang memungkinkan itu duhur ya, setelah duhur gitu. Jam 1-an atau mungkin setengah 1 sampai setengah 2 lah. Cukup 1 jam kalau saya gitu. Silakan rekan-rekan, siapa dulu yang mau mulai ini? Yang mau memulai siapa? Sambil on cam ya, yang presentasi mungkin, ataupun siapapun yang nanti memungkinkan untuk on cam ya. Halo, suara saya terdengar ya? Rekan-rekan, suara saya kedengaran ini? Terdengar Bapak. Terdengar, Pak, Oh ya. terdengar. Baik, siapa yang akan memulai? Ba- Mungkin Baik, ini Pak. siapa yang aktif di sini? Dira, mungkin Dira, gimana Dira? Nah, boleh ya, Pak? Ya, silakan Dira. Sambil Eh, santai aja ya, sambil santai, sambil minum-minum mungkin kopi segala macam. Saya juga sama, sambil ngopi ya. Silakan, Dira. Silakan Dira dulu. Suaranya belum belum keluar Dira, suaranya. Di penelitian, Pak. Nah, nah baru baru keluar Ya, nih suaranya. kapan itu ya, ini, Pak, belum keluar. Ada Belum diulangi lagi. Belum keluar tes, suaranya. Nah, baru baru ada barusan. Jaringannya kurang eh, bagus mungkin tes, Dira. tes, Tes dulu, dites gimana? dulu. Tes dulu. Ada, Pak? Nah, baru ada. Ya, Tes, 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 tes. ya, Nah, tapi silakan. nggak apa-apa, saya belum bikin PPT-nya gitu. Atau Gak apa apa-apa, untuk gak apa-apa. dipresentasikan? Langsung aja. Nggak apa ya? Nah, jadi untuk judul pernyataan yang akan saya ambil itu tentang pengaruh matinya kepakaran terhadap partisipasi politik. Seperti itu, Pak. Nah, Pengaruh di apa? mana pengaruh matinya kepakaran terhadap partisipasi politik. Matinya kepakaran. Ya, matinya kepakaran Ya, terhadap partisipasi politik di saya pengennya sih di lingkup daerah Unsil gitu. Meneliti hal ini tuh. Jadi apa gitu? Maksud dari pengaruh matinya kepakaran terhadap partisipasi politik ini kan dari banyaknya penelitian saya sudah lihat gitu bahwa semakin tinggi partisipasi politik masyarakat itu semakin baik. Nah, namun saya akan menambahkan suatu variabel yaitu tentang matinya kepakaran di mana dalam teori matinya kepakaran ini itu banyaknya masyarakat yang berkomentar atau beropini tentang suatu hal, ya contohnya beropini tentang politik gitu. Namun mereka tidak tahu sama sekali tentang politik tersebut. Nah, makanya saya mencoba gitu untuk menerapkan variabel kepakaran ini terhadap partisipasi politik. Jadi saya ingin mengetahui gitu, apakah dengan banyaknya partisipasi politik di lingkup Universitas Siliwangi ini itu jika dipengaruhi dengan matinya kepakaran ini akan berdampak baik atau buruk gitu, Pak. Nah, untuk asumsi awal saya itu pada saat ini ya, eh,
semakin banyaknya partisipasi politik namun dibarengi dengan matinya kepakaran di mana banyak sekali masyarakat atau mahasiswa yang tidak mengerti tentang politik namun berpartisipasi di dalam politik itu berpengaruh buruk terhadap eh, politik itu sendiri gitu Pak. Jadi di mana nantinya akan menimbulkan ketersesatan bahkan lebih buruk dari itu gitu. Dengan adanya matinya kepakaran ini nantinya mahasiswa bisa berkomentar seenaknya saja tentang politik dan akan membuat buruk untuk politik itu sendiri gitu Pak. Ya contohnya misalkan di dalam pemilu. Eh, dalam masa pemilihan umum ini banyak sekali gitu partisipasi politik dari masyarakat-masyarakat. Namun ya itu baik gitu. Namun saya akan menambahkan suatu variabel gitu. Apakah orang-orang yang berpartisipasi di dalam politik ini, dalam pemilihan ini itu mengerti tentang politik itu sendiri gitu. Nah, jika apa? Jika jika mereka tidak mengerti tentang itu sendiri, lalu bagaimana mereka bisa mempertahankan yang terpikirkan bisa mungkin bisa diberikan pencerahan gitu Pak terkait judul penelitian yang saya ambil ini gitu. Ya, cukup, Dira? Terima kasih Pak. Ya, baik ya, Dira. Eh, luar biasa. Tadi Dira sudah menyampaikan dengan topik ya, matinya kepakaran, pengaruh matinya kepakaran dalam partisipasi gitu ya, terhadap ya berarti ya, terhadap partisipasi politik masyarakat gitu ya. Nah, Dira rencananya penelitiannya di mana ini? Apakah di nasional ataukah di Untuk lokal? rencana Hmm. untuk rencana penelitiannya sih Pak saya antara di lingkup Universitas Siliwangi soalnya di mana di sana kan banyak para akademisi ya. Kalau tidak di lingkup di daerah saya gitu Pak, di daerah kecamatan. Oh gitu ya. Rencananya kalau tidak di Unsil, mungkin di tempat tinggal Anda gitu ya. Di tempat tinggal Anda ya. Di tingkat kecamatan atau misalnya di mungkin Seperti kabupaten itu gitu Pak. ya. Tuh baik ya. Saya akan coba membahas yang satu dulu aja ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa terilhami gitu dari apa yang disampaikan oleh Dira atau setidaknya ini yang akan diteliti gitu ya oleh Dira. Saya akan membahasnya. Pertama ya, ini terkait dengan topik ya, terkait dengan topik. Topiknya yang tadi disampaikan Dira itu adalah terkait dengan matinya kepakaran gitu ya, matinya kepakaran, pengaruh matinya kepakaran atau tiadanya kepakaran gitu, pengetahuan atau keahlian kepakaran itu ya terhadap kesadaran terhadap partisipasi tingkat partisipasi masyarakat ya maksudnya mungkin partisipasi politik masyarakat gitu ya. Nah, ini topiknya belum belum lengkap ya, belum jelas. Tadi kritiknya berarti ini apakah tingkat kepakaran itu kan menjadi debatable ya, menjadi debatable. Apakah yang dimaksudkan dengan tingkat kepakaran itu adalah pengetahuan tentang politik, apakah pengetahuan tentang umum, ataukah tingkat pendidikan? Nah, itu harus jelas dulu ya, Dira ya. Jadi, eh, dalam penelitian itu jangan membuat istilah yang nanti kira-kira akan debatable. Biasanya di dalam eh, sidang-sidang proposal ataupun dalam sidang penelitian itu akan menjadi masalah ya ketika eh, apa itu namanya istilah-istilah yang dibuat masih debatable. Jadi kita harus memastikan bahwa istilah itu nanti akan memunculkan teori gitu ya. Jadi istilah-istilah yang kita gunakan di dalam topik masalah kita itu
adalah istilah-istilah yang memiliki implikasi teoritis yang nanti di tinjauan pustaka kita akan dibuat teorinya gitu. Akan menggunakan teori politik apa. Nah, ini saya kemukakan di sini contohnya misalnya tentang eh, sengketa aset pasca pemekaran kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Model kepemimpinan adat. Nah, ini judul model kepemimpinan adat ini contoh ya. Ini contoh judul yang memiliki implikasi teoritis. Jadi kita mengantarkan kepada para pembaca sekilas bahwa topik masalah kita ini adalah mengenai model kepemimpinan adat gitu. Nah, teorinya ada tentang model-model kepemimpinan adat. Jadi nanti model kepemimpinan adat di misalnya studinya di Kampung Naga itu seperti apa modelnya? Model yang A, model B, model C, dan model seterusnya. Nah, jadi nanti kita akan menjawab modelnya seperti apa gitu. Jadi judul itu atau topik itu setidaknya memiliki implikasi teoritis atau menggambarkan gitu ya. Menggambarkan bahwa penelitian kita itu tentang apa dalam studi politik dan kedudukannya di dalam teori politik. Nah, contohnya ada lagi misalnya tidak saya tulis di sini, misalnya eh, komunikasi politik partai gitu ya, komunikasi politik partai P3 dalam koalisi menuju pemilihan bupati dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 misalnya. Nah, komunikasi politik itu memunculkan implikasi teoritis, yaitu teori komunikasi politik gitu. Jadi, ketika kita membaca judul komunikasi politik, itu secara tidak langsung berarti memberikan gambaran kepada pembaca, khususnya dalam kajian politik, bahwa ini penelitian tentang komunikasi politik gitu. Pemikiran politik Machiavelli tentang kekuasaan rejim, misalnya di sini nih saya tulis ya, di slide itu. Nah, judul itu memperlihatkan bahwa ada implikasi teoritis di sana. Jadi, kalau si pembaca membaca judul kita, oh ini penelitian akan membahas tentang pemikiran politik. Yang ada teorinya itu, pemikiran politik itu teorinya dalam dalam studi politik, teori tentang pemikiran politik gitu atau teori-teori politik gitu ya. Pemikiran-pemikiran tokoh mengenai teori politik. Machiavelli ini memiliki tipikal pemikiran politik yang seperti apa gitu. Misalnya, apakah dia tipikal pemikiran politik yang idealis, yang praktis, atau seperti apa? Nah, itu sudah ada gambaran gitu ya. Itu yang pertama ya, Dira ya. Nah, yang kedua, saya melihat topik itu belum fokus ya. Apakah misalnya tadi, apakah itu penelitiannya misalnya di perguruan tinggi kah? Kemudian apakah itu penelitiannya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kah? Apakah penelitian itu dilakukan juga untuk jenjang waktu tertentu? Apakah tidak dibatasi? Kalau tidak dibatasi kan bingung kita. Apakah di masa Orde Lama, Orde Baru, ataukah di Orde Reformasi, ataukah di masa pemerintahan Prabowo, atau di masa pemerintahan siapa gitu. Kita menelitinya. Atau biasanya pakai rentang waktu. Dari rentang waktu tahun berapa sampai tahun berapa. Ya, supaya nanti dibatasi ininya, rentang waktunya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, eh, persoalan mempengaruhi itu biasanya pendekatannya nanti menggunakan pendekatan kuantitatif ya, Dira. Misalnya pengaruh X terhadap Y. Nah, itu penelitiannya memiliki tipikal penelitian kualitatif gitu ya. Mungkin nanti kepakaran itu bisa disederhanakan menjadi misalnya pengaruh tingkat pendidikan ataukah pemahaman pengaruh pemahaman politik seseorang misalnya atau pengaruh pengaruh pemahaman pakar gitu pengaruh pemahaman pakar politik terhadap tingkat partisipasi eh, politik dia gitu ya. Nah, apakah seperti itu nantinya? Jadi lebih mengkerucut. Nah, tentunya kalau kalau pengaruh X-nya di sana itu adalah tentang kepakaran. Y-nya itu di sana adalah tingkat partisipasi politik.
Itu berarti pengaruh X terhadap Y, ya. Pengaruh X terhadap Y. Itu biasanya diselesaikan dengan menggunakan metode kuantitatif gitu. Kalau kualitatif biasanya lebih kepada mendalami satu kasus ataupun fenomena tertentu, fenomena politik tertentu. Misalnya eh, bukan lagi pengaruh tingkat kepakaran terhadap partisipasi politik ya, tapi bagaimana misalnya bagaimanakah respon pakar politik terhadap lemahnya partisipasi masyarakat di kecamatan A, di kecamatan B misalnya, atau respon eh, pakar politik terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dalam pemilu tahun 2024 misalnya, atau sikap politik gitu ya. Nah, atau sikap politik atau respon politik misalnya. Itu dapat dilakukan secara kualitatif gitu ya, melihat respon atau bagaimanakah. Nah, pertanyaan-pertanyaannya biasanya kalau dia menggunakan kualitatif itu bagaimanakah atau sejauh manakah atau pendalaman gitu kan, karena kualitatif itu modelnya mendalami sebuah kasus atau fenomena ya. Nah, bagaimanakah pemikiran gitu kan? Bagaimanakah pemikiran politik Machiavelli? Bagaimanakah apa itu namanya eh, perilaku politik gitu. Bagaimanakah perilaku politik masyarakat ya di kampung apa gitu ya, di kecamatan mana itu bisa dilakukan secara kualitatif gitu. Tapi kalau tadi yang Dira sampaikan itu sebenarnya lebih cenderungnya kepada pendekatan yang lebih mengarah kepada eh, kuantitatif gitu. Tapi tidak masalah ya, nanti saya kira bisa digeser-geser ya, bisa digeser-geser kepada penelitian eh, kualitatif dengan melihat sebenarnya latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan oleh Dira ini seperti apa. Tadi kalau saya lihat, kalau saya mendengar gitu ya, selintas bahwa Dira menginginkan mengetahui sebenarnya bagaimana gitu ya, bagaimana eh, para pakar itu ya apa atau kedalaman keilmuan para pakar terhadap tingkat partisipasi masyarakat, terhadap tingkat partisipasi politik mereka gitu gitu nggak kira-kira Dira, arahnya ke sana nggak atau seperti apa? Iya Pak, betul seperti itu Pak. Oh seperti itu ya, mungkin bisa digeser dengan misalnya apa namanya respon gitu ya, respon intelektual kampus misalnya terhadap partisipasi politik masyarakat di dalam pilkada misalnya. Apakah di dalam pilkada ataukah di dalam pemilu misalnya momennya gitu ya. Supaya ada kekhususan ke kasusnya. Ya, kekhususan kasus. Jadi kita tidak membahas banyak hal, tapi misalnya di dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya respon intelektual kampus gitu atau respon dosen politik Unsil terhadap pelaksanaan pilkada terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024. Nah, itu agak-agak jelas tuh itu, agak mendekati jelas gitu ya. Mengapa mulai jelas? Karena di sana jelas ininya apa namanya apa teori yang akan diangkatnya ya, teori yang akan diangkatnya misalnya tentang respon politik atau mengenai apa pengaruh mengenai kemampuan seseorang ya, tingkat kemampuan seseorang, pemahaman tentang politik terhadap partisipasi masyarakat gitu ya, walaupun itu perlu dikaji lebih mendalam lagi ya, karena memang di dalam penelitian itu perlu sering diskusi di Raya, perlu banyak diskusi. Nanti saya kira juga lambat laun itu akan bergeser lah, akan bergeser, akan bisa dilakukan menggunakan metode kualitatif gitu ya. Tapi kalau tadi yang disampaikan Dira itu memang cenderungnya itu ke kuantitatif gitu, karena itu membutuhkan apa namanya itu kajian yang sifatnya perlu menanyakan kepada masyarakat ya, melakukan survei kepada masyarakat gitu, atau setidaknya subjek dari penelitian kita. Misalnya kalau kalau misalnya intelektual ataupun para pakar ada berapa
ada berapa ratus pakar di Unsil misalnya kalau di Unsil ya. Ada berapa ratus pakar di Unsil kan kita harus dilakukan sampel misalnya. Misalnya di Unsil ada dosen, kalau kalau apakah intelektual itu juga pakar itu hanya sekedar dosen atau juga mereka yang tahu tentang politik, misalnya bisa saja tenaga kependidikan atau mahasiswa juga kan bisa jadi pakar dalam konteks tertentu gitu. Apakah dibatasi ke dosen gitu? Itu kan menjadi problem tersendiri gitu ya. Secara metodologis harus harus dipisahkan apakah pakar itu menunjuk kepada profesi dosen ataukah pakar itu tidak hanya dosen tapi yang dianggap tahu. Nah, kalau dianggap tahu berarti berarti nanti populasinya itu ada berapa ratus atau nyampe nggak 1.000. Baru nanti kalau kita sudah tahu populasinya itu misalnya dosen, berarti harus diambil sampel menggunakan metode penentuan sampel tertentu nanti. Misalnya cukup apakah cukup dengan berapa 50 orang atau berapa gitu. Nah, itu juga ya menjadi tantangan tersendiri. Saya kira kalau terkait dengan tugas ini nanti harus diarahkan kepada penelitian kualitatif ya karena eh, mata kuliah ini kan mata kuliah metode penelitian kualitatif. Tentunya nanti penelitiannya lebih ke arah kualitatif ya, Dira ya. Jadi mungkin dihindari nanti harus dihindari istilah pengaruh. Ada pengaruh, pengaruh X terhadap Y itu nanti sudah bisa dipastikan tidak dapat dilakukan menggunakan metode kualitatif gitu. Atau misalnya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Nah, kan kita tidak tahu faktor-faktornya itu apakah faktor faktor tingkat pendidikan kah atau faktor misalnya hubungan sesama masyarakat atau faktor orang tua gitu ya terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Nah, itu dihindari faktor-faktor karena kalau menggunakan faktor-faktor itu sudah bisa dipastikan nanti penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi dihindari biasanya kalau menggunakan metode kualitatif itu lebih kepada mendalami satu masalah ya. Misalnya tentang gerakan sosial masyarakat dalam eh, apa namanya demonstrasi menggugat DPR misalnya ya. Nah, di Tasikmalaya misalnya. Gerakan sosial masyarakat di dalam menggugat DPR RI gitu kan ya mengenai kenaikan gaji DPR secara nasional kalau itu misalnya berarti penelitiannya nanti di DPR RI ya. Nah, termasuk wawancara kepada anggota DPR termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang aktif di dalam demonstrasi kemarin misalnya. Contohnya itu ya. Contohnya. Dan hal-hal yang lain saya kira misalnya mengenai pertautan kepentingan antar elit dalam pemekaran Ciamis dan Pangandaran tahun 2012 ya misalnya. Atau misalnya kepentingan politik dalam proses pemekaran Kabupaten Tasikmalaya saat ini misalnya saat ini kan sedang bergulir akan ada pemekaran Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Selatan misalnya. Ya, Kabupaten Tasikmalaya Selatan di dalamnya ada Karangtunggal, ada Cikalong, Cikatomas misalnya. Nah, namanya juga belum tahu apakah Tasikmalaya Selatan atau Kabupaten Karangtunggal katanya. Ibu kotanya sih mau di Karangtunggal katanya gitu. Tapi namanya apakah nanti Kabupaten Karangtunggal ataukah Kabupaten Tasikmalaya Selatan kan kita belum tahu. Nah, itu baru baru bisa dilakukan secara kualitatif. Jadi, kualitatif itu cenderungnya lebih mendalami kepada masalah penelitian. Makanya nanti juga di dalam penelitian kualitatif itu bukan bukan keterwakilan sampel, ya. Bukan keterwakilan sampel yang dikemukakan itu, tetapi lebih keterwakilan data. Dalam metode penelitian kualitatif itu lebih kepada pendalaman data. Jadi tidak harus mewakili sampelnya. Makanya nanti dengan menggunakan metode purposive sampling misalnya. Apa itu purposive sampling? Purposive sampling itu ya nanti di slide-nya Bu Wiwi bisa dibaca ya. Jadi purposive sampling itu lebih
lebih kepada kita mendalami suatu data dari orang yang paham tentang data itu. Itu purposive sampling namanya. Jadi cukup dengan satu orang, dua orang. Makanya ini menjadi jawaban di dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah orang yang tahu tentang objek penelitian kita, ya. Orang yang tahu tentang objek penelitian kita, kalau ada pertanyaan misalnya, Pak, harus berapa orang nanti yang diambil? Itu tidak bisa dijawab ya. Artinya tergantung Anda. Jadi bisa satu orang, bisa dua. Apakah satu orang cukup? Cukup kalau data itu bisa mewakili dari pertanyaan penelitian kita, dari anggapan dasar penelitian kita, ya. Misalnya begini, penelitian mengenai budaya politik di salah satu kampung adat misalnya. Budaya politik kampung adat Naga misalnya. Itu apakah bisa misalnya wawancaranya dengan satu orang? Bisa saja. Contohnya dengan mewawancarai ketua adat misalnya. Nah, ketua adat itu kan bisa merepresentasikan pengetahuan kampung adat. Cukup satu orang sebenarnya. Nah, tetapi biasanya si pembimbing ya mengarahkan untuk mewawancarai beberapa orang sebagai pembanding juga. Kalaupun misalnya sudah cukup dari satu orang sebagai ketua adat, bisa juga kita misalnya menambahkan pembanding dari masyarakat ataupun dari tokoh adat lainnya. Nah, makanya di dalam metode penentuan sampel itu ada data yang didapatkan secara primer, ada yang data yang didapatkan secara sekunder. Ada data primer dan ada data sekunder ya dalam penelitian kualitatif itu. Apa itu data primer? Nah, ini kita masuk ke teori-teori juga nih membahas tentang penelitian DIRA ini. Jadi, data primer itu adalah data yang hanya didapatkan dari key informant. Ya, jadi data primer itu hanya didapatkan, hanya mungkin dapat dari key informant atau informan kunci, ya, informan kunci. Nah, informan kunci itu adalah informan yang dianggap paling mengetahui tentang objek penelitian kita. Misalnya tadi tentang budaya adat Kampung Naga, itu yang kita anggap secara purposif mengetahui tentang penelitian kita, ya ketua adat. Cukup satu, cukup. Karena data yang wajib itu ya data yang didapatkan dari sumber primer. Tetapi biasanya kalau saya sendiri sih menyarankan untuk memperoleh dari beberapa informan biasanya. Jadi tidak hanya satu gitu. Informannya ada dua, tiga dan seterusnya. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus ya. Jadi semakin banyak kalaupun kita menggunakan metode penelitian kualitatif, data kita didapatkan melalui sumber primer. Biasanya kita sarankan untuk mengambil beberapa orang supaya data itu benar-benar mewakili gitu ya. Nah, yang kedua adalah data data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang tidak hanya didapatkan dari key informant, tapi juga data itu dapat kita dapatkan dari sumber-sumber lain, baik itu sumber yang kita anggap apa namanya penting untuk menjadi pembanding. Dapat juga sumber yang direkomendasikan oleh informan utama atau key informan itu yang disebut dengan snowball sampling gitu. Nah, snowball sampling itu metode menentukan informan-informan lain selain informan utama dengan cara teknik bola menggelinding. Kalau kita bola menggelinding itu kan kita kan tidak tahu arahnya kemana. Jadi biasanya ketika kita menggunakan snowball sampling itu biasanya mendadak ya berdasarkan informasi dari key informant. Misalnya Bapak, saya ini sudah selesai mewawancari Bapak. Nah, kira-kira ada nggak informan lain yang direkomendasikan oleh Bapak untuk saya wawancarai? Kan kita tidak tahu awalnya bahwa kita akan ke informan mana. Nah, dia kemudian biasanya merekomendasikan, oh tolong ya, nanti Anda juga wawancara ke si B misalnya. Dia mengetahui juga selain saya mengenai fokus penelitian Anda ini gitu. Tolong Anda wawancara ya. Nah, itu disebut sebagai snowball sampling atau teknik bola menggelinding gitu. Rekomendasinya adalah dari rekomendasi informan awal. Itu informan apa namanya utama gitu ya.
Walaupun itu tidak wajib karena itu datanya namanya data sekunder gitu. Sekunder itu sunat gitulah kalau dalam status hukum agama itu sunat. Sunat itu kan dikerjakan bagus mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Berbeda dari informan primer. Kalau informan primer itu kalau data itu tidak dilengkapi, maka penelitian Anda dapat dikategorikan sebagai penelitian tidak ilmiah gitu atau penelitian yang tidak cukup representatif dikatakan sebagai penelitian ilmiah gitu ya, rekan-rekan. Nah, jadi seperti itu ya, kita bisa berbicara banyak hal, teori-teori, membicarakan teknik-teknik dari satu topik penelitian. Satu saja dari penelitian Dira ini memang perlu ada bimbingan, perlu ada diskusi-diskusi yang intensif. Jangan jangan kemudian apa namanya langsung ini ya, langsung aduh gimana ya penelitian saya ini kok nggak sesuai. Nggak begitu ya. Maksud saya nggak begitu. Tapi nah itu yang perlu kemudian dipikirkan lebih lanjut. Saya kira tidak masalah Dira seperti itu. Paling setidaknya Dira sudah apa namanya sudah setar gitu ya, sudah memulai memikirkan saya ini mau penelitian apa. Gitu. Kembali lagi kepada pertanyaan pertemuan pertama, pertanyaan pertemuan kedua, bahwa Jawab. saya ini mau penelitian tentang apa gitu. Kalau boleh tahu itu Dira sudah dibikin nggak latar belakang masalahnya? Sudah ditulis atau belum? Untuk latar belakang itu kemarin tuh waktu Hmm. apa ya? Waktu semester 4 Pak. Namun Oh, eh, tidak mengalami kemajuan dan saya stuck sendiri gitu. Karena saya juga belum sempat berdiskusi tentang hal itu dengan rekan-rekan lain gitu, Pak. Makanya hmm. Oh, mengalami berarti kebingungan lah ini dalam. sebelumnya tugas sudah dibikin gitu ya. Bagus, nggak apa-apa, melanjutkan tugas sebelumnya ya. Iya, cuman mengalami kebingungan makanya waktu itu belum saya lanjutkan sampai sekarang, Pak. Iya, iya. Ya, menarik sebenarnya tentang ini misalnya bisa saja dikembangkan misalnya kepada respon para cendekiawan kampus terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Tasik. Nah, dibatasi misalnya dalam Pilkada Kota Tasik tahun 2024. Studi terhadap intelektual kampus di Unsil, Universitas Siliwangi. Kan seperti itu. Kan itu jelas tuh, mulai jelas Dira, ya. Kalau ya ini kalau misalnya ingin penelitiannya di Unsil misalnya. Ada nggak gambaran kira-kira dari apa yang saya sampaikan ini? Membantu nggak? Mulai ada gambaran ya? Mulai ada gambaran karena memang mau tidak mau kalau dalam tugas ini ya harus ke kualitatif gitu ya, Dira ya. Harus ke kualitatif nantinya. Diarahkannya ke kualitatif. Nah, mengenai nanti di dalam pembuatan skripsi ingin ke kuantitatif, tidak masalah. Yang penting kualitatif juga sudah paham gitu. Tipikal dari penelitian kualitatif sudah paham. Nah, contohnya ini juga ini. Gerakan modern Islam di Indonesia. Ada nih di slide sini. Ini studi di 1900 sampai 1942 ya. Nah, ini salah satu contoh judul penelitian yang kemudian menjadi buku ini, jadi buku, ya. Sengketa aset pasca pemekaran kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini kan sekupnya berarti setelah pasca, nah, pasca pemekaran kota dan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2002, tahun 2004 ya. Nah, sengketa aset pasca pemekaran kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Ini penelitian saya dengan Bu Fitri ini. Penelitian saya dengan Bu Fitri. Tahun 10 tahun ke belakang ini penelitian ini ya. Nah, itu contohnya. Jadi ada sekup Saya mau waktu, trending. ada sekup waktunya gitu ya. Pemikiran politik Machiavelli tentang kekuasaan rejim. Nah, gini, pemikiran politik Machiavelli itu kan tidak hanya tentang kekuasaan rejim ya, tetapi juga tentang misalnya syarat-syarat kepemimpinan atau syarat-syarat sebagai pemimpin negara. Kemudian juga pemikiran mengenai apa bentuk bentuk kenegaraan.
Nah, kalau ini fokus ini pemikiran Niccolo Machiavelli tentang kekuasaan rejim, berarti difokuskan tentang kekuasaan rejim. Itu fokus sebetulnya. Maksudnya itu fokus gitu. Nah, ada juga misalnya yang ini kakak tingkat Anda yang penelitian mengenai relevansi pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan masa Orba misalnya. Nah, masa Orba itu kan sekup itu. Berarti kita akan tahu bahwa penelitian dia akan dilakukan pada masa Orde Baru gitu. Karena bisa saja penelitiannya tentang Orde Lama ataupun Orde Reformasi misalnya. Itu. Pemikiran politik Amin Rais tentang negara federatif. Nah, kan pemikiran politik Amin Rais itu banyak ya. Banyak dia apakah misalnya tentang eh, apa namanya misalnya tentang trias politika gitu kan. Apakah itu mengenai hubungan eh, Islam negara Islam di Indonesia terhadap Timur Tengah misalnya. Kan dia ahli dalam politik Timur Tengah ya Amin Rais itu. Tapi di sini dibatasi mengenai negara federatif misalnya karena dia sangat getol sekali setelah reformasi itu menginginkan bentuk negara Indonesia itu tidak republik, tidak presidensial, tetapi bentuknya misalnya federatif ya. Tidak demokrasi republik, tidak modelnya republik yang sistemnya sentralistik, tapi Amin Rais misalnya dulu mengusulkan untuk bentuk negara yang federatif, seperti negara bagian kayak di Amerika misalnya bentuknya. Nah, berarti itu fokus ya, itu menunjukkan fokus gitu. Nah, contoh lagi ada nih. Fungsi artikulasi kepentingan P3 Tasikmalaya, P3 Kabupaten Tasikmalaya, masa reformasi. Tuh, kan itu masa reformasi berarti fokus penelitian ini akan diambil setelah bergulirnya masa reformasi sampai sekarang berarti. Bahkan ini bisa difokuskan lagi. Bisa difokuskan lagi misalnya masa pemerintahan SBY sampai saat ini misalnya. Bisa juga begitu, lebih simpel lagi gitu. Terus kan itu terlihat tuh, studi fungsi artikulasi kepentingan. Nah, apa maksudnya? Ini berarti fokus ya, fokus yang memiliki implikasi teoritik. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kajian politik, ini masuknya kepada fungsi-fungsi partai politik gitu rekan-rekan. Kan fungsi partai politik itu banyak. Ada misalnya interest articulation misalnya, artikulasi kepentingan, kemudian juga ada misalnya sosialisasi dan agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, kemudian juga political education misalnya, pendidikan politik misalnya, bisa saja kita fokus ke salah satu tentang pendidikan politik misalnya, atau political recruitment, rekrutmen politik. Itu kan fungsi-fungsi partai di dalam teori politik kan fungsi partai itu cukup banyak ya. Jadi fungsi partai politik itu bisa rekrutmen politik, bisa pendidikan politik, kemudian kaderisasi politik, bisa artikulasi dan agregasi kepentingan, interest, articulation misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam dalam contoh di sini misalnya ingin melihat khusus kepada fungsi artikulasi kepentingan gitu. Seperti apa modelnya? Model artikulasi kepentingan P3 itu seperti apa? Makanya nanti pertanyaan penelitiannya itu misalnya bagaimanakah gitu ya? Bagaimanakah artikulasi kepentingan P3 Tasikmalaya masa reformasi ya di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Jadi kita fokusnya ke P3 di Kabupaten Tasik saja, tidak kota gitu. Tidak juga secara nasional. Itu sebetulnya teknik untuk memudahkan penelitian secara mendalam. Tapi tentunya itu harus dilatar belakangi mengapa yang diambil itu harus P3 Tasik. Misalnya bisa saja itu berasal dari gap teoritik bahwa ternyata P3 di Tasikmalaya itu walaupun partai cukup besar tidak mampu untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakatnya misalnya. Jadi harus berasal dari kasus ataupun fenomena ataupun temuan-temuan di lapangan bahwa ada masalah nih, ada gap teoritik.
Bisa juga mungkin gap teoretiknya itu dari fungsi-fungsi kepartean yang justru bagus gitu ya. Nah, ini bisa juga diambil dari kasus tentang partai, misalnya dari kebobrokan-kebobrokan partai di mana partai politik itu hanya aktif ketika mau pemilihan umum ataupun mau pilkada saja. Misalnya Anda main ke sekret partai di luar itu tidak aktif gitu kan, tidak pernah ada bagaimana sekretariat itu tidak pernah aktif ataupun rame-rame berdiskusi membicarakan tentang persoalan-persoalan politik ataupun tentang aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi fungsi partai itu kemudian tidak dilakukan gitu. Bisa saja berawal dari temuan-temuan seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, jadi itu ya, Dira ya. Gimana Dira? Ada gambaran sedikit ya ke depannya. Silakan rekan-rekan selain Dira siapa lagi yang akan dibahas? Silakan. Sambil dijelaskan ya penelitiannya. Izin, Pak. Oh iya, silakan. Rahmi silakan. Gimana Rahmi? Sambil ceritakan, silakan santai saja dengan detail supaya saya nanti bisa membantu sedikit-sedikit berproses untuk perbaikan ke depannya. Jadi pengalaman apa yang kalau Anda juga serius, kemudian dapat dibantu juga dengan kami ya dari dosen yang mengampu metode penelitian itu biasanya cepat juga mahasiswa ya cepat karena juga kami juga nanti akan mengkomunikasikan kepada dosen pembimbing Anda nantinya. Mereka pasti percaya kepada kami karena kami yang mengampu metode penelitian gitu, pastinya gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa ini sudah melalui proses bimbingan ataupun sudah sering didiskusikan temanya di kelas gitu. Dan saya harapkan nanti yang disampaikan Rahmi ini juga nyambung terus ke mata kuliah lain ya seperti metodologi politik ataupun mata kuliah yang penelitian. Silakan Rahmi. Sebenarnya saya ada beberapa judul yang tertarik untuk saya ambil karena menyukai topiknya gitu. Dan Hmm. juga ada yang dari mata kuliah sebelumnya saya rasa itu tidak cocok dijadikan kuantitatif, tapi lebih cocok dijadikan kualitatif. Yang pertama itu analisis terkait ideologi dalam partai politik di Indonesia, tapi saya belum menemukan judul yang pas karena harus mencari beberapa variabel X dan Y-nya. Analisis Tapi ideologi apa? Gimana? partai politik di Indonesia. Analisis ideologi partai politik di Indonesia ya. Itu yang pertama ya. Iya, Ya. Ya. jadi saya melihat bahwasannya urgensi penelitian ini eh, pada ideologi ideologi partai politik di Indonesia itu yang sudah mulai luntur. Hmm. Nah, di antaranya ciri-cirinya yaitu eh, Dewan Perwakilan Rakyat tidak sama sekali menjadi representasi eh, partai politik yang identitasnya gitu. Jadi identitas Dewan Perwakilan Rakyat di DPR khususnya gitu yang saya lihat itu tidak mencerminkan sebagai kader partai, tetapi eh, sebagai kepentingan saja. Jadi kan di sini seharusnya yang menjadi idealnya gitu, partai politik itu, kader partai politik itu harus mencerminkan ideologi partai politiknya gitu, atau gagasan apa yang dibawa oleh partai politiknya. Namun di beberapa tahun ini saya melihat bahwasanya memang ideologi partai politik ini mulai erosi atau mulai terkikis gitu. Nah, di sini kan berarti sudah ini apa permasalahannya tuh ada di ideologi partai politik yang semakin terkikis gitu. Lalu saya ada lagi penelitian terkait analisis peran Ormas Forum Gunung Pangajar pada penanganan maladministrasi proyek strategis negara di Kecamatan Karangjaya tahun 2017 tahun 2023. Coba Jadi analisis apa? Yang kedua? analisis peran Ormas Forum Gunung Pangajar pada penanganan maladministrasi proyek strategis negara. Maladministrasi ya, penanganan Iya, maladministrasi. Oh, maladministrasi. gimana itu memang ada masalah gimana?
Iya, jadi kan di proyek itu kan proyek strategis negara yang Bendungan Lewi Keris ya. Nah, Hmm. di Gunung Pangajar itu dibutuhkan batu andesit untuk digunakan di Bendungan Lewi Keris. Berarti itu ada ini ya, maksudnya itu ada penambangan batu andesit gitu di Kecamatan Karangjaya itu di Gunung Pangajar itu. Nah, yang menjadi masalah itu eh, AMDAL atau analisis dampak lingkungan Hmm. yang untuk penambangan itu disatukan dengan AMDAL yang bendungan gitu. Jadi kan antara penambangan dan bendungan itu sangat jauh berbeda gitu. Kondisi kondisi wilayahnya, eh, bagaimana iklim maupun maupun letak letak ininya gitu. Apa sih, batuannya berbeda gitu, dan juga memang sangat jauh sekali dari pegunungan ke sungai gitu, ke bendungan. Jadi di sini ada maladministrasi di sana, dan juga tidak adanya sosialisasi terkait dampak dari proyek tersebut kepada masyarakat. Yang mana masyarakat ini kan, apalagi masyarakat kaki Gunung Pangajar itu sangat dekat sekali gitu eh, dengan penambangan batu tersebut, dan juga penambangan batu tersebut itu berdampak buruk pada rumah-rumah warga, yang mana ada efek blasting gitu, ada efek dari pengeboman di penambangan yang menyebabkan keretakan-keretakan di rumah warga dan juga kebisingan. Nah, lalu eh, lahan-lahan warga juga jadi dibeli, banyak yang dibeli oleh proyek strategis negara, namun awalnya menjanjikan untuk diganti dengan sejumlah uang, tetapi ada beberapa yang memang tidak diganti secara penuh gitu. Jadi misalkan menjanjikan untuk lahan sekian 10 juta, tetapi yang diberikan hanya 3 juta. Seperti itu, Bapak. Ya, ya luar biasa ya, Rahmi. Setidaknya Rahmi sedang memikirkan sekarang ini dua dua fenomena atau kasus ya, salah satu kasus ya. Apakah apakah akan concern kepada ideologi kepartaian ataukah ke mengenai tadi itu lembaga ini LSM ya? LSM atau bukan yang diteliti? Ormas, Oh, Ormas ya. Ormas apa iya, tadi? Ormas Forum Gunung Pangajar. Forum. Gunung Pangajar. Oh, Forum Gunung Pangajar. Dia concern ya mengurusi ini sekarang. Me- Iya, Nah, itu dia yang dilakukan oleh Ormas itu bentuknya dia advokasi ataukah apa? Mengkritisi atau seperti apa? Sekarang ini yang dilakukan oleh Ormas itu. kalau untuk sekarang kan proyeknya kebetulan sudah selesai ya, Pak. Hmm, Jadi paling yang dilakukan Ormas itu adalah follow up ke BBWS wilayah Sungai Citanduy kalau nggak salah. hmm. Selain itu, biasanya masyarakat yang terdampak itu mendapatkan bantuan pangan gitu. Jadi mungkin itu hasil dari advokasinya ya, karena juga Oh saya gitu. kurang tahu gitu, karena baru mau meneliti akhir-akhir ini. Nah, nanti Rahmi kalau yang mengenai ini fokusnya nanti kira-kira ke apa? Ke apakah ke advokasinya kah atau ke mana? Atau ke gerakan sosialnya atau seperti apa nanti gambarannya? Sudah Sebenarnya saya sudah pernah dibikin nggak ini menjadi tugas makalah atau baru baru ini baru pertama? sudah pernah, Oh sudah pernah ya. ya. Berarti cukup ini juga cukup agak matang lah gitu kalau pernah gitu ya. Nah yang sebelumnya itu seperti apa? Apakah konsen ke advokasinya ataukah mengkritisi project itu ya project Bendungan Lewi Keris ya Bendungan Lewi Keris atau ke dampak-dampak maladministrasinya atau seperti apa? Atau ingin Saya mengungkap maladministrasi gitu. Kalau mengungkap maladministrasinya berarti sejauh mana hasilnya sampai sekarang gitu. Kalau mengungkap maladministrasinya agak sulit mungkin ya, karena memang itu Hmm. sangat sensitif gitu. Jadi sebenarnya saya tertarik di sini terkait gerakan-gerakan ormas tersebut yang memunculkan semangat Hmm. warga Gunung Pangajar tersebut Oh, oh yang, sampai masyarakat terlibat juga ya pada iya, akhirnya. jadi Hmm. ujungnya jadi gerakan sosial gitu. Oh iya.
Nah, maksud saya gitu. Jadi, kalau misalnya nanti yang ingin diangkatnya itu lebih kepada mengungkap, mampu bahwa Gunung Pangajar ini ya, forum ini dapat kemudian mengeskalasi kasus itu, kemudian melibatkan masyarakat menjadi lebih luas, ya, eh, ada kesadaran dari masyarakat mengenai mungkin ada maladministrasi ataupun kesalahan prosedur ataupun bahkan dampak-dampak dari proyek itu ya, Bendungan Lewi Keris itu kan bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial gitu maksud saya. Jadi nanti analisisnya bisa saja analisis mengenai gerakan sosial forum, ormas itu gitu ya, dalam kasus gitu kan, dalam kasus Bendungan Lewi Keris gitu. Tahun berapa gitu. Bahkan sampai sekarang bisa. Sampai sekarang karena kalau gerakan sosial itu biasanya dari mulai mungkin berawal dari program dia sebagai ormas yang concern dengan politik lingkungan gitu kan. Jadi ini gerakan sosial yang kemudian isunya adalah isu politik lingkungan. Saya kira menarik ya ini untuk dilanjutkan untuk penelitian. Walaupun nanti ini biasanya kalau politik lingkungan ini, kalau gerakan sosial biasanya Pak Taufik ya, peta kajiannya itu. Kalau misalnya politik lingkungan Pak Randi biasanya, Randi Muhariman. Nah, itu. Tapi ini bukan keahlian saya, tapi nanti secara metodologis bisa kita bantu. Dan menarik sebetulnya. Menarik. Ada yang mirip-mirip juga sih kemarin itu, misalnya tentang eh, gerakan sosial dalam kasus ini ya, tentang cuti haid, tentang cuti haid itu kan yang dilakukan oleh LSM perempuan, tapi pada akhirnya menjadi gerakan sosial juga. Karena melibatkan di luar LSM LSM perempuan itu gitu. Melibatkan jadi ada kesadaran masyarakat bahwa ternyata hak cuti haid itu selama ini jarang dipakai, jarang diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan ataupun oleh industri-industri di Kota Tasik gitu. Padahal sesungguhnya itu menjadi hak perempuan cuti haid itu gitu. Itu ada juga yang seperti itu dan itu menjadi gerakan sosial. Mengapa? Karena adanya ke kesadaran dari banyak pihak. Tidak hanya kemudian itu menjadi semangat LSM itu. Nah, jadi kalau gerakan sosial memang catatannya itu dia harus terjadi eskalasi politik gitu. Harus terjadi eskalasi gerakan menyebar gitu. Gerakan itu menyebar apakah itu dalam bentuk kesadaran politik, pemahaman, ataukah dalam aplikasi pekerjaan itu. Jadi pekerjaan itu ternyata kalau misalnya para industri itu kan atau hubungan industrial biasanya kan untung rugi gitu ya, untung rugi, tapi tanpa memperhatikan hak-hak pegawai ataupun hak-hak para buruh gitu, termasuk dalam konteks ini perempuan. Nah, saya kira kalau memang kasusnya di daerah ini, saya tidak tahu ya ini Lewi Kris itu Banjar apa mana ya? Daerah Kalau Banjar atau sebelumnya ya? Sebelum Banjar ya? iya, tapi ini penambangannya di Kecamatan Karangjaya, Oh, Kecamatan Karangjaya ya. Itu kabupatennya Ciamis atau bukan? Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya masuknya ya, Iya, Tasikmalaya. Perbatasan ya itu ya, perbatasan iya, Tasik Ciamis, tapi masuknya Tasikmalaya ya. Nah, saya kira bagus kalau memang ada eskalasi desakan masyarakat ya. Jadi si ormas itu dapat menularkan baik itu kesadaran, pengetahuan untuk masyarakat akan pentingnya misalnya dampak lingkungan tadi ya, dampak lingkungan yang dilanggar, ke analisis AMDALnya sebenarnya juga itu bermasalah misalnya. Kan biasanya kalau kalau apa namanya yang terkait dengan lingkungan itu kan dia harus lolos dulu AMDALnya. Biasanya iya, begitu, gitu kan. Nah, tapi beberapa tempat biasanya itu ada kecurangan-kecurangan, AMDALnya misalnya direkayasa sedemikian rupa bahwa itu seolah-olah telah melalui analisis dampak lingkungan gitu, padahal tidak gitu. Nah, harusnya memang itu sudah benar-benar lolos analisis dampak lingkungannya tidak bermasalah gitu. Biasanya sih gitu. Nah, jadi kayak kasusnya penambangan pasir di Galunggung kan juga begitu. Jadi ada gerakan masyarakat yang itu mengkritik penambangan pasir di Galunggung dan meluas ya. Sekarang ini meluas juga. Dan itu eh,
kemudian naik turun gerakannya itu, diam karena mungkin juga ada desakan dari pihak pengusahanya dibayar segala macam, sempat juga diam, kemudian muncul lagi, itu setiap saat muncul lagi aspirasi masyarakat sampai demonstrasi-demonstrasi segala macam muncul lagi, kemudian hilang lagi. Sekarang rame lagi ketika Pak Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jabar. Jadi gayung bersambut mungkin karena Pak Deddy juga sangat perhatian terhadap lingkungan gitu kan, politik lingkungan. Dia kemudian juga ingin melestarikan hutan, melestarikan lingkungan dari pencemaran-pencemaran sehingga gayung bersambut dengan masyarakat saat saat ini gitu. Sehingga muncul lagi gerakannya gitu. Nah, saya kira menarik ya. Kalau yang nomor silakan saja itu sangat-sangat kualitatif, saya kira itu sangat kualitatif yang memenuhi syarat dan itu fokusnya juga jelas, waktunya juga jelas. Artinya itu tidak usah disebut tahun berapa karena kan proyeknya juga jelas Yes. gitu ya. Proyeknya jelas. Tahun berapa kan itu tinggal tinggal di fokus penelitian disebutkan bahwa ini terjadi tahun berapa gitu. Seperti itu. Silakan saja. Cuman tentunya tadi harus juga apa apakah ini konsennya nanti akan ke politik lingkungan kah? Nah, itu catatannya ya, catatan dari saya nih. Apakah itu akan mengulas tentang politik lingkungannya kah? Karena teorinya berbeda. Apakah juga akan konsen kepada gerakan sosialnya kah? Karena dua teori yang berbeda. Atau gabungan kedua-duanya gitu. Atau gabungan kedua-duanya. Tentunya kalau gabungan kedua-duanya lebih hebat, lebih bagus, tapi tingkat kesulitannya yaitu otomatis membutuhkan dua kali pekerjaan karena menggunakan dua konsep yang berbeda tapi digabung. Digabung menjadi kompleksitas tersendiri gitu. Ya tidak masalah sih kalau misalnya Rahmi nanti ini menginginkan ada apa namanya itu tantangan yang lebih, saya kira tidak masalah. Itu pilihan lah, itu pilihan. Kedua-duanya bisa bisa salah satu, dipilih salah satu akan konsen ke gerakan sosialnya kah? Berarti akan mendalami gerakan sosial lembaga itu, ya, lembaga LSM itu, ormas itu gitu. Atau ingin konsen kepada analisis politik lingkungannya kah? Dengan studi kasus gerakan dari dari ormas tersebut gitu. Boleh juga. Nah, jadi itu tentunya akan menjadi frame-nya akan berbeda gitu. Frame teoritiknya akan berbeda kalau memilih salah satu. Bahkan kalau diambil kedua-duanya berarti harus dipakai dua teori itu gitu. Itu resikonya. Resiko tentunya tantangan lah ya. Bukan kesulitan tapi tantangan. Kalau kesulitan kan udah nyerah duluan. Tapi kalau tantangan kan berarti itu hal-hal ke depan yang akan kita hadapi gitu Rahmi ya. Nah, kalau tema yang kedua itu sebenarnya favorit saya karena saya kajian kajian sudah hampir 20 tahun ini saya di Unsil. Saya udah 19 tahun di Unsil tuh, hampir 20 saya. Dari tahun 2006 akhir sampai sekarang itu udah mau 20 tahun ya penelitian itu saya konsennya di partai politik. Eh, Terakhir kemudian bersama Pak Taufik. Jadi paling kemungkinan ya kalau pembimbing tentang partai saya dan Pak Taufik akan jauh paling juga kalau tentang kepartaian. Konsennya kepada ideologi kepartaian ya. Nah, ini sebenarnya udah sangat jelas kalau ini lebih bagus lagi. Cuman nanti kira-kira apa yang menjadi riset problem di dalam kajian ini. Jadi kalau saya tadi dengar dari Rahmi bahwa Rahmi mengangkat persoalan bahwa partai saat ini itu disinyalir sudah tidak memiliki ideologi kepartaian lagi gitu kira-kira. Ya kan? Nah, harusnya ideologi partai itu hal yang paling penting dalam konteks institusionalisasi kepartaian. Nah, di dalam kajian mengenai partai politik itu ada yang disebut dengan institusionalisasi kepartaian. Salah satunya adalah kajian mengenai ideologisasi. Saya juga punya tulisan tentang ideologisasi kepartaian, tapi saya konsennya di P3 ya, kajian di P3 eh, Kota dan Kabupaten Tasik gitu. Nah, jadi kalau misalnya bisa saja kita melihatnya, Rahmi misalnya, bahwa di masa Orde Baru itu ideologi partai itu sangat kental. Sehingga kalau kita berbicara tentang partai, partai-partai itu sangat ideologis. Sehingga eh, rentang rentang ideologi antar partai itu tajam sekali saat itu. Ya, tidak sembarangan misalnya
PKI, apakah PKI dapat berkoalisi dengan PNI saat itu? Kan tidak mungkin karena mereka berbeda ideologi gitu. Ya, tidak mungkin PKI dengan PNI itu berkoalisi atau PKI misalnya berkoalisi dengan Partai NU saat itu. Enggak, karena mereka musuhan gitu, musuhan. Tapi di sisi lain karena mereka musuhan itu menjadi kelompok ideologis tersendiri. Mereka-mereka yang cenderungnya sosialis komunis ya pasti ke PKI gitu. Mereka-mereka yang ideologinya Islam kalau tidak ke Masyumi ya Partai NU saat itu gitu atau misalnya partai-partai berbasis Islam lainnya. Karena saking banyaknya partai saat itu, maka ideologi itu sangat tajam, ya, sangat tajam. Tapi itu dikanalisasi menjadi tiga di apa namanya disebutnya itu dikanalisasi ya oleh Orde Baru menjadi tiga partai saja, tiga partai saja dan itu pun Golkar dan PDI kan masih sama-sama ideologi, yaitu ideologi nasionalis gitu sebenarnya. Tapi kan Golkar nggak disebut ideologi nasionalis saat itu disebutnya kekaryaan ya partai bahkan nggak mau disebut partai Golkar itu di zaman Orde Baru Golkar tuh nggak mau disebut partai tapi dia partai sesungguhnya gitu masa dia nggak mau disebut partai tapi dia mencalonkan dalam pemilihan kan partai berarti itu dan satu partai Islam gitu nah tapi beda setelah reformasi jarak ideologi kepartaian di Indonesia itu menjadi luntur mereka dapat berkoalisi partai Islam pun banyak ya. Partai Islam dengan nasionalis itu dapat berkoalisi. Jadi tidak ada jarak ideologi, akhirnya ya kita bingung lah ya, karena lebih kepada kepentingannya lah yang lebih muncul gitu. Kepentingan itu pun menjadi pertanyaan, apakah kepentingan partai, apakah kepentingan personal gitu. Ya, apalagi kalau kasusnya ini misalnya dalam kasus-kasus para elit politik saat ini yang notabene berasal dari partai yang tidak menunjukkan ideologi kepartaian yang jelas misalnya gitu. Jadi tetap ini juga harus fokus ya, harus fokus. Apakah ini akan fokus di salah satu partai? Ini tantangannya. Misalnya Rahmi nanti mengkaji tentang ideologi ideologi kepartaian PDI Perjuangan misalnya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan apakah di tingkat pusat atau di kabupaten kota. Nah, itu menjadi pilihan Rahmi. Tentunya semakin kecil sekupnya, semakin mudah. Ya, semakin mudah mungkin juga dalam konteks biaya, dalam konteks apa itu jaringan hubungan hubungan personal nanti sebagai informan itu kalau di tingkat kabupaten kota lebih murah, lebih lebih mungkin ya lebih apa memudahkan gitu. Karena penelitian itu mau tidak mau juga harus memikirkan hal teknis dalam mencari data itu. Gitu ya. Mungkin saya sarankan kalau ingin lebih mudah, skupnya dibatasi, apakah itu di tingkat provinsi ataukah di tingkat kabupaten atau kota. Misalnya Rahmi orang mana Rahmi aslinya? Ciamis atau Tasik atau orang luar Jawa? Orang Tasik. Oh, Tasik. Bisa saja misalnya di kota Tasik atau di kabupaten. Partainya juga kalau bisa ditentukan, karena kalau tidak ditentukan berarti fokusnya semua partai. Itu tingkat kesulitannya tinggi. Berarti kita harus menggali semua partai gitu. Ya, harus menggali semua partai. Nah, kalau misalnya itu pun nanti harus dijelaskan, misalnya kenapa yang dipilih partai tertentu, misalnya PDI, karena alasan alasan ilmiahnya apa? Atau alasan metodologisnya apa? Kenapa yang dipilih PDI? Berarti harus ada kasus ataupun harus ada fenomena yang menunjukkan bahwa ideologi di partai tersebut itu lemah atau bahkan bagus gitu. Sebaliknya, nggak apa-apa bagus juga. Kalau bagus berarti konsennya nanti ke pilot project gitu. Bahwa ada hal yang akan kita angkat sebagai pilot project partai, ideologi kepartaian yang bagus di partai ini. Atau sebaliknya, ideologi kepartaian itu sudah tidak ada di partai tersebut, misalnya saking jeleknya. Nah, itu menarik untuk kita bahas gitu. Jadi ya dengan mudahnya kadangkala mereka tidak ngerti juga sebenarnya yang diusung oleh misalnya Partai PDI, ideologinya nasionalis. Sebenarnya seperti apa sih ideologi nasionalis yang diperjuangkan oleh PDI itu? Apakah dia paham atau tidak? Karena kadangkala mereka itu juga kalau tidak menguntungkan bagi mereka, dia pindah dengan serta-merta.
pindah ke partai lain misalnya, ya, pindah ke partai lain atau misalnya juga di dalam kesehariannya dia tidak mencerminkan ideologi yang diusung oleh partai yang bersangkutan, seperti yang ditunjukkan oleh para legislator kemarin yang berkasus ataupun yang rame-rame didemonstrasi oleh masyarakat masyarakat kemarin. Karena sekarang ini kan juga merebak masalahnya itu lebih kepada partai itu tidak ada perkaderan, ya Rahmi ya. Tidak ada perkaderan. Masa saya tanya sih sekarang itu, partai mana sih yang perkaderannya benar sekarang itu? Partai mana yang benar-benar mengkader gitu kan? Itu padahal di dalam politik itu, di dalam teori politik, salah satu fungsi dari partai politik itu adalah kaderisasi gitu, mengkader. Memang ada sih di setiap partai itu juga ada kaderisasi memang, cuman kadangkala itu kaderisasi itu cuman formalitas aja dan hanya proyek semata. Hanya melakukan mungkin bimbingan ataupun training-training selama dua. Saya juga sering 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 isi kajian saya narasumber dalam training anggota dewan saya di kabupaten di kota juga saya sering menjadi narasumber sampai sekarang ya menjadi narasumber pesertanya itu anggota DPR, anggota DPRD pesertanya itu dari partai-partai. Pesertanya itu para legislator gitu pesertanya. Itu kadangkala saya juga kaget. Mereka itu kadangkala tidak mengerti ya visi misi partai. Saya tanya itu sebenarnya seperti apa sih visi misi partai Anda? Itu banyak yang tidak mengerti. Karena ternyata mereka itu kadangkala orang baru masuk ke partai itu karena sudah biasa bajing loncat gitu kan pindah-pindah partai itu udah biasa sebetulnya politisi itu ketika mereka misalnya tidak merasa terakomodir di partai A pindah ke partai B. Nah kadangkala juga mereka yang benar-benar dari bawah gitu itu tidak dicalonkan gitu karena mungkin kurangnya dana gitu sehingga pimpinan-pimpinan partai itu biasanya mencalonkan mereka-mereka yang punya dana dari anggota baru gitu. Biasanya artis atau orang-orang populer sebelumnya gitu. Sangat mudah sekali. Saya pernah mendapat curhatan ya dari salah seorang sekarang anggota dewan sih sebenarnya, tapi dia saya paham paham betul. Jadi dia menjadi anggota dewan itu pernah 4 kali gagal nyalon gitu. Jadi dia tahu saya tahu dia itu dari nol. Dulunya aktivis bahkan aktivis mahasiswa. Tapi dari nol dia sulit sekali karena bukan orang mampu lah gitu ya, bukan orang mampu, tidak punya juga biaya untuk money politik segala macam. eh Pak Subhan katanya saya itu wah tapi saya itu sabar aja saya tuh punya punya usaha juga gitu punya usaha kecil-kecilan tapi ya partai akhirnya saya sebenarnya sih nggak asal-asalan masuk partai itu dia sudah hampir 20 tahun di salah satu partai saya tidak sebutkan partainya lah sudah 20 tahun jadi dia dari tingkat kecamatan dulu gitu kan tapi dia itu tersingkir terus gitu tapi kalau urusan-urusan mengurus administrasi atau apapun pasti dia. Saya juga tahu tahu dekatnya itu dia tuh selalu yang ngurusin mewakili partainya dia itu kalau ke KPU. Saya kan mantan komisioner KPU saya tuh dulu. Saya ngurusin yang sejarah apa calon tunggal pemilihan PUU itu saya ini ya apa namanya pelaku sejarahnya dulu ya. Salah satu komisioner KPU di kabupaten saya waktu itu. Jadi secara praktis saya tahu betul gitu kan, dia itu selalu mewakili partainya gitu. Eh, Mas kok nggak nyalon? Nyalon saya kan kalah, nah, kalah terus gitu. Tapi kemarin terakhir menang, kemarin suaranya pas-pasan. Nah itu ide ideologis gitu, ideologis banget, tidak pernah pindah-pindah partai gitu. Tapi biasanya kalap gitu, nah, ideologis tapi tidak punya uang, tetap kalap kecuali oleh mereka-mereka yang populer dan juga orang yang punya uang gitu. Kadang-kadang seperti itu. Karena eh, walaupun dia itu kader baru, tapi kalau punya uang, biasanya dengan bayaran-bayaran tertentu dia diutamakan untuk menjadi calon gitu, ya, untuk menjadi calon. Nah, sehingga kalau seperti itu ideologisasinya tuh seperti apa gitu. Jangankan ideologisasi itu. Ideologisasi mah sebenarnya udah mendalam itu. Udah benar-benar mendalam. Mana sih Pak kader partai di Tasikmalaya ini yang ideolog partai kan nggak. Kalau dulu kan ideolog partai itu Soekarno. Soekarno tuh ideolog partai, ideolog PNI Soekarno tuh. Dulu kita mengenal Musso, Alimin.
itu ideolog partai PKI itu, Alimin itu. Alimin itu tokoh PKI yang jadi pahlawan nasional itu. Coba nanti dicek di Google ya. Alimin itu tokoh PKI tapi dia pahlawan nasional. Jadi ada dua pahlawan nasional yang tokoh PKI, tokoh sosialis, Alimin dan Tan Malaka. Itu kalau di politik sering itu ada beberapa judul penelitian skripsi mengenai Tan Malaka itu. Saya salah satu yang membimbing itu siapa lupa kemarin yang baru lulus itu. Oh ini si lupa namanya siapa yang mantan BEM itu. Dia penelitiannya tentang Tan Malaka bagus itu penelitiannya tentang Tan Malaka. Ya, menggabungkan komunis dan Islam itu bagus ya. Iqbal kalau nggak salah tuh Iqbal kakak tingkat Anda Iqbal ada. Udah seminar skripsi kalau nggak salah tinggal wisuda. Bagus itu ininya penelitiannya. Nah, jadi begitu ya Rami. Kalau misalnya milih yang ideologi politik ideologi kepartean saya kira itu luar biasa itu. Saya dukung sekali gitu. Tapi kembali lagi kepada kamu kira-kira interestnya kemana gitu. Ya. Atau increase-nya kemana tertariknya ya. Lebih lebih tertarik kepada kajian tentang kepartean itu tentunya tadi dari dua judul itu memiliki tiga implikasi teoretik yang berbeda. Apakah itu bisa digabung? Bisa. Khususnya tadi ya yang tentang gerakan sosial bisa digabung dengan politik lingkungan. Nah, kalau yang partai politik tentunya ini tidak bisa digabung dengan yang judul nomor dua karena beda jauh gitu ya. Pastinya kalau yang tentang partai politik itu kajiannya tentang teori kepartaian. Yang saya sebagai pengampunya juga kajian parpol dan sistem pemilu itu kalau di mata kuliahnya. Ya, kembali lagi saya kira dengan jawaban-jawaban saya, setidaknya Rami juga sudah mulai lebih menyempurnakan lagi, ya, lebih menyempurnakan lagi penelitiannya. Sepertinya harus harus sudah mulai dipilih, ya. Kira-kira apakah mau tentang ideologi kepartaiankah, ataukah tentang yang tadi gerakan sosial atau politik lingkungan itu? Ya, sepenuhnya serahkan kepada Rahmi ya, berproses ya, mau pilih yang mana. Dan dengan memperhatikan banyak hal, kemudahan penelitian, akses atau jaringan, ketertarikan kita, faktor-faktornya, kemudian juga literatur yang kita punyai. Literatur yang kita punyai ini lebih banyak kemana? Jadi kita jangan memaksakan juga penelitian misalnya ke partai, tetapi literaturnya sedikit. Kecuali kita mau kerja keras. Oh, nggak apa-apa ini sudah ada nih modal literatur kita. Misalnya dengan mencari dari sekarang. Tentunya bisa mendekati atau menghubungi orang-orang yang punya kapasitas tentang penelitian. Bisa di Google juga bisa dicari di Google siapa sih ilmuwan-ilmuwan yang konsen tentang partai politik misalnya. Ya, profil saya pun di Google itu bisa dicari ya. Profil saya misalnya penelitian saya itu banyaknya kemana? Ya, saya cukup banyak kalau penelitian tentang partai gitu. Ada di sana di Google bisa dicari itu. Bisa dilihat di Google itu tidak tidak harus saya sampaikan lah. Anda bisa mencari siapa kira-kira ilmuwan yang tinggalnya di Tasikmalaya selain dosen Unsil yang juga penelitian tentang itu. Nah, kalau di Unsil kan bisa dilihat nanti siapa profilnya yang kajiannya mirip dengan saya supaya dapat membantu gitu saya gitu. Gitu ya Rami ya. Ada tanggapan dulu silakan Rami. Baik, Pak. Buat nanti menentukan apa yang akan dipilih mungkin harus berbagai banyak pertimbangan ya gitu. Ya, 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 Jadi ya, tentunya. nanti mungkin sambil berjalan aja dengan mata Ya, kuliah bagus. ini gitu. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ya berproses lebih lanjut lagi. Eh, apa untuk kepentingan mata kuliah ini saya kira minggu-minggu ini sudah mulai diputuskan gitu ininya. Nanti tugasnya mau kemana untuk proposalnya. Silakan satu lagi lah ya. Dua ternyata panjang juga ya. Ya, dan itu pun saya sebenarnya belum belum puas ya saya memberikan penjelasan ke Anda itu cuman kayaknya ketakut kepanjangan nanti. Ya cari momen yang lain lagi atau nanti bisa diskusi di kampus lah gitu untuk hal-hal yang lain. Saya sebenarnya tidak keberatan ya kalau sedang tidak ada pekerjaan untuk diskusi lebih lebih enak lah di kampus lebih ini. Nggak apa-apa. Misalnya sering juga sih kalau dulu yang metode penelitian kualitatif daripada saya ngobrol ngalor ngidul kemana-mana,
Mahasiswa ada yang ingin ketemu, mahasiswa bukan bimbingan sebetulnya, bukan bimbingan saya, tapi mahasiswa yang ambil kuliah metodologi penelitian. Pas saya ingin diskusi, boleh nggak Bapak ada waktu nggak? Nah itu kalau saya ada waktu daripada ngobrol nggak jelas, mendingan ngobrolin ilmiah kayak gini. Sebetulnya saya lebih enak ngobrolin daripada yang nggak jelas, ngomongin gosip, ngomongin hal-hal yang tidak layak, ngobrolin hal-hal yang nggak penting. Mendingan kan ngobrolin seperti ini. Jadi selain juga sharing pengetahuan saya, kan saya juga ada upgrade pengetahuan, setidaknya tahu tentang kasus-kasus. Kan kalau penelitian itu banyak juga mengkaitkan tentang kasus-kasus yang saya tidak tahu gitu. Jadi itu juga secara tidak langsung menambah pengetahuan juga bagi saya sebetulnya. Jadi senang sekali kalau ada waktu mas silakan aja gitu ya. Satu lagi lah silakan, siapa? Kalau masih ada silakan satu lagi. Enaknya sih di kelas ya kalau seperti ini tuh biar langsung tanya jawabnya itu ya, cuman tadi itu saya sebenarnya bisa luring itu kalau hari Kamis itu setelah duhur ya sampai jam 3-an. Karena jam 3 tuh saya ada ngajar lagi. Saking penuhnya kita kurang kurang ruangan gitu ya. Jadi berbentrokan jadwalnya gitu. Jadi kalau ketemu langsung sebenarnya penyampaian kalau metodologi itu kan bisa sambil dilihat juga ininya tulisannya apakah sudah benar atau tidak. Jadi saya juga mungkin akan mengirimkan link nanti, link Google Doc ya, Google Drive gitu ya, untuk memantau perkembangan proposal Anda. Nanti setiap minggu Anda mengirimkan perbaikan-perbaikan ataupun perkembangan proposal Anda sebelum nanti dikumpulkan di ujian tengah semester, di ujian akhir ya, di ujian akhir itu dalam bentuk proposal lengkap gitu. Kalau ujian tengah semester sih cukup dengan outline penelitian kan gitu kan. Cukup dengan outline penelitian gitu. Nah, makanya kemarin juga saya kirimkan link ini, link untuk mengetahui pengetahuan teman-teman tentang penelitian itu seperti apa. Jadi tolong diisi juga ya, diisi yang belum isi di kemarin link kemarin yang saya berikan ke Anda itu untuk mengetahui sebenarnya eh, pengetahuan teman-teman, pengetahuan awal teman-teman itu tentang penelitian itu gimana sih sebenarnya. Supaya memudahkan juga bagi saya untuk mengarahkannya nanti. Gitu ya, rekan-rekan. Ada? Masih ada? Atau cukup dulu ya? Kita eh, apa namanya tindak lanjuti saja minggu depan. Silahkan dilanjutkan saja membuat topik masalah dan rumusan masalah, termasuk juga dibuat latar belakang masalah penelitiannya. Ya, dibuat latar belakang masalah penelitiannya. Silakan juga sambil dibaca slide yang diberikan oleh Bu Wiwi dan juga yang dibuat oleh saya. Yang Bu Wiwi ke teoritisnya, dari saya ke teknis-teknis penelitiannya. Langkah-langkah dalam membuat proposal penelitian dalam penelitian kualitatif ya. Nah, kalau dari Bu Wiwi itu tentang pemahaman-pemahaman teoritisnya, masuk pendekatan-pendekatan, apakah Anda menggunakan studi kasus, apakah menggunakan literatur review, ataukah library teknik, ya penelitian studi pustaka, ataukah penelitian fenomenologi dan lain sebagainya. Itu ada di slide-nya Bu Wiwi, di ini bisa dikaji oleh teman-teman ya. Bu Wiwi itu kan juga punya pengalaman banyak ya dalam hal misalnya eh, apa itu training-training metodologi dengan Profesor Sugiono. Profesor Sugiono yang dari Universitas Negeri Yogyakarta itu ya. Jadi saya kira banyak literatur juga ya tentang metodologi. Itu ya teman-teman sekalian. Cukup sementara. Baik, kalau tidak ada feedback berarti sementara cukup dulu penghantaran saya di dalam mata kuliah metode metode penelitian kualitatif ini. Ya, lanjutnya kita absen dulu ya. Akan saya tampilkan di layar, silakan dilihat dan di scan barcode-nya.
Udah tampil belum? Tampil nggak? Udah, Bapak. Oh iya, ya silakan di scan aja.